Ya, Bismillah. Alhamdulillah untuk pembahasan kita pada kesempatan ini ya, di sini hadir ada Mas Ardi, ya, Mas Genta, Mas Rizal ya. Ya enggak apa-apa, Alhamdulillah ini sudah ada 3 yang videonya hidup, 4 ya, Mbak Hana sama Mbak Naila. Saya masukkan dulu. Ini istimewa. Mas Genta. Kalau yang kelihatan istimewa. Tambah lagi satu Mbak Naila, Mbak Hana ya. Oke. Menemani saya ya. Ya, jadi riba itu sangat familiar dengan kita. Dari zaman bahula sampai zaman sekarang selalu ada ya, itu namanya riba. Tapi sekalipun ada, formatnya yang kemudian berubah. Nah, kita mencoba untuk melihat sisi-sisi yang agak berubah dari zaman dulu hingga sekarang. Tentu dengan begitu kita harus memahami bagaimana pola riba yang dilarang oleh Rasulullah, ya, oleh Islam, lalu pola riba yang sekarang ini sudah seberapa mengalami perkembangan yang cukup ya, sehingga teman-teman sekalian kita bisa melihat di sini ada Mbak Cindy, ya, ada yang nambah Mbak Umu Syarifah sama Mbak Laila, Mbak Wahyu, Mbak Fatimah, dan lainnya segera menyusul yang di video. Wah, ya. Ini membahas tentang riba itu supaya harapan kita adalah lebih jernih di dalam kita mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kemudian kita bisa melihat bahwa riba itu kan maknanya adalah ziyadah. Ziyadah. Lalu bisa juga maknanya adalah bunga, ya, membungakan harta yang dipinjamkan kepada orang lain. Dan yang ketiga, poinnya itu adalah ada penggelembungan, ada ziyadah yang at'afa mudha'afa. Jadi penambahannya itu signifikan, penambahannya itu signifikan. Ya, kalau kemudian kita bisa melihat pada konteks ini, nanti ini menjadi bridging untuk pembahasan tentang jual beli, pembahasan tentang perbankan syariah. Karena bagaimanapun mau diakui atau tidak, perkembangan muamalah sekarang ini banyak didominasi transaksi-transaksi di dalam dunia perbankan syariah. Nah, termasuk indikator-indikator kehalalan itu kerap kali bersinggungan dengan persoalan perbankan syariah, persoalan-persoalan yang ribawikah atau tidak. Nanti kita diskusikan bersama gitu. Ini karena tidak semua orang kita memiliki satu bentuk kesepahaman terhadap dunia perbankan ya, termasuk diantaranya adalah para ulama-ulama kita itu memahami keragam eh, terhadap bunga bank itu yang cukup eh, signifikan ya, cukup banyak di antara para ulama-ulama kita. Nah, bagaimana lalu kita bisa melihat keragaman riba ini karena dia adalah ziyadah. Lalu apakah ziyadah itu otomatis adalah bunga? Ini menjadi pertanyaan besar. Kalau setiap ziyadah itu bunga, maka yang menjadi repot juga. Apa bedanya antara ketika meminjami, Mas Ardi misalnya, meminjami Mbak Hana, lalu dikasih ziyadah. Itu bisa masuk ke dalamnya adalah riba, tapi bisa juga bukan riba. Begitu. Lalu apa? Bisa juga merupakan hadiah karena telah dipinjami. Nah, akad dan timingnya itu menjadi berbeda secara hukum. Dampak hukumnya menjadi berbeda karena akadnya dan juga karena timingnya, momentum yang diberikan kapan ziyadah itu tadi, tambahan dari utangan. Di suatu hutang piutang itu bisa menjadi sebuah riba, bisa juga menjadi tidak. Kalau kita bisa melihat pada definisi bunga, maka bunga itu adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjam meminjam ya dalam dunia keuangan itu yang diperhitungkan dari pokok, kan begitu. Pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan apa? Ya hal-hal yang bersifat ziyadah tadi itu. Ya. Jadi mempertimbangkan manfaatan pokok tersebut berdasarkan tempo waktu. Nah, ini yang menjadi bunga. Jadi terserah
Kalau Mas Ardi mau pinjam 2 bulan, 3 bulan, dipakai untuk apa? Gitu. Untuk lamaran kah? Ya, misalnya gitu, atau dipakai Mas Genta untuk misalnya membeli mobil atau untuk melakukan apapun, whatever itu tidak penting. Yang penting oleh pihak bank atau peminjam atau dalam hal ini juga rentenir itu tidak mempertimbangkan pemanfaatan pokoknya. Pinjam 10 juta terserah, Anda mau pakai apa? Itu bunga. Lalu juga tidak mempertimbangkan berdasarkan apa kemanfaatan yang maslahah atau tidak gitu. Nah, disinilah kemudian ada pertimbangan lain persoalan tempo waktu yang diperdengar secara pasti di muka. Nah, artinya ketika Mas Ardi, Mas Genta itu secara timing meminjam 1 bulan, persentasenya 10%. 2 bulan kemudian 15%, dan seterusnya. Makin lama bunganya makin tinggi dan makin banyak. Itulah kenapa kemudian bunga dalam hal ini menjadi persoalan yang penting. Apakah bunga itu di dalam hal ini riba itu juga oleh para rentenir, oleh bank konvensional, atau kemudian oleh bank syariah. Nah, di situ ya. Atau yang kalau mau aman ya pinjam tapi nggak usah pakai riba. Itu lebih enak lagi gitu. Ya, kenapa? Karena persoalan riba itu menjadi persoalan yang diharamkan. Nah, kalau kita bisa melihat misalnya jenis-jenis riba ya, riba nasyiyah atau riba jahiliyah. Sejak dahulu kala sudah ada, yakni tambahan yang disyaratkan yang diambil oleh orang yang menghutangi tadi, ya, orang yang berhutang sebagai imbalan pembayaran atas penundaan pembayaran utang. Ini yang sudah sangat masyhur ya. Contoh kasus lah, ada seorang perempuan yang pinjam uang, lalu dalam rentang 1 tahun dia harus mengembalikan dari 100 juta itu, per bulannya dia harus membayar 10% atau 5%-nya. Dan biasanya memang ini dilakukan oleh para rentenir karena tanpa apa ya, birokrasi ya, birokrasi yang rumit begitu. Sehingga orang masyarakat kita seringkali itu lebih memilih rentenir, dan kadang karena terpaksa daripada bank. Satu, karena kemudian tidak punya jaminan. Yang kedua, bisa jadi rumit prosedurnya. Yang bisa jadi yang ketiga adalah apa namanya, ya mereka kalau berurusan dengan bank itu menjadi tidak terbiasa. Kalau rentenir kan tinggal ambil aja tetangganya begitu dan seterusnya. Ini yang banyak ya praktek terjadi di masyarakat kita. Nanti kita lihat bagaimana status harta benda peralihan itu di dalam konteks ketika kemudian meminjam dengan bunga atau pengertiannya dengan riba tadi. Jual beli emas perak, nah ini jenis yang kedua ya, riba fadl. Jual beli bahan makanan dengan makanan yang sejenisnya dengan adanya tambahan yang eh, apa ya, yang dapat diartikan mempertukarkan sesuatu yang satu dengan yang lain, yang terjadi ketika itu adanya pertukaran yang lebih ada fadl. Jadi antara barang satu dengan yang lain tetapi ada tambahannya. Disitulah yang kemudian lebih disebut dengan fadl, kelebihannya itu tadi. Ya, jadi ketika kemudian apa namanya ada selisih fadlnya itu tadi yang menjadi persoalan dalam kategori riba. Lalu ada juga riba qardhan. Segala bentuk praktek utang piutang yang terdapat motif keuntungan yang kembali kepada pihak pemberi pinjaman. Ya, pinjaman pihak peminjam ya. Dalam hal ini ketika kemudian eh, motif keuntungan yang kembali kepada pihak pemberi pinjaman hutang sekaligus pada pihak yang berhutang. Ya, jadi ada motifnya keuntungan. Jadi Mas Ardi, Anda boleh ke saya, tetapi tolong nanti diberi lebih gitu. Ya, itu pinjaman tetapi kemudian bermotif pada pengambilan keuntungan. Transaksi barang ribawi secara cash itu ribayat, yang baik dengan barang atau sejenisnya, tidak dengan motif ya, tapi terdapat penundaan serah terima dari majelis akad ya, sehingga ini menjadi satu bentuk riba juga ya, untuk ribayat ya. Jadi ada semacam selisih waktu yang di situ yang kemudian juga diberikan di dalam persoalan riba ya. Baik, ini kita membahas tentang persoalan riba.
Ya, di dalam konteks apa namanya perbankan itu juga nanti bisa menjadi sorotan bagi kita. Jadi ada 4 ya riba ya yang kemudian bisa kita lihat teman-teman sekalian. Misalnya saya sharekan tadi ribanya satu adalah riba fadl, riba nasi'ah, riba qard dan riba jahiliyah. Ya, itu kalau kita membahas tentang apa riba. Oke. Lalu sebelum nanti saya sharekan ya, Mbak Fatimah, Mbak Lela, ini pada puasa atau pada makan? Mbak Wahyu, Mbak Hana? Iya. Kayaknya siang-siang gini enaknya memang sudah menjelang zuhur ya. Ya silahkan ya makan sendiri nggak usah di kalau paket di sini udah zuhur ya. Yang puasa ya ya baik tapi kalau nggak puasa ya nggak apa-apa ya. Oke kita lanjutkan ya. Ini sambil saya add teman-teman yang baru masuk. Baik kita review di sini. Jadi riba ini kalau kita bisa lihat di sini ya jual beli jual 100 beli 100 jualnya 120 kelebihan 20 ini laba ya itu kalau jual beli ya Mas Ardi Mas Ana tapi kalau riba ini 100 kembali 120 untungnya 20 ini riba ini yang sangat clear ya di dalam dunia utang mengutang loh kok hilang tadi saya klik maaf. Oh, saya share ulang. Oh yes, tadi saya stop ini, Pak. Ya, biar kelihatan. Ya, jadi apa yang menjadi pembeda antara laba di sini dengan riba di sini? Karena jual beli ini adalah wahallallahu bai'a wa harramar riba. Ada unsur eh, rela, kerelaan, ta'ar. Kalau di sini pinjam ini unsur kelebihan, ada ridho memang, tetapi di sini ini bukan adanya barang yang dijual belikan, tetapi uangnya tadi yang dipinjamkan. Nah, misalnya Ustadz kita di sini pinjam 100, lalu membalikan 150. Oh ini atafa mudha'afanya 50%. Nah, kalau Mas Ardi ya jualin barang yang senilai 100, ambil ini 150, sebenarnya tidak ada masalah karena itu jual beli. Gitu. Nah, makanya kalau mau mendapatkan ini ya jual beli aja, bukan kemudian apa namanya riba dalam hal utang piutang. Jadi kalau kita lihat dari sini, orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta samamu dengan jalan yang batil. Salah satu yang batil ini adalah riba. Penambahan hutang, baik kualitas ataupun kuantitas, ya banyak atau sedikit, itu riba. Nah ini yang kemudian nanti teman-teman sekalian akan dilihat oleh berbagai kalangan tentang persoalan apa di dunia riba ini adalah di dunia perbankan, di antara yang paling sorry ya. Lalu ketika kita bisa melihat adanya tadi riba fadl, ya riba nasi'ah, ya, maka ini menjadi pembahasan concern kita untuk bisa lebih selamat menghindari bentuk-bentuk riba itu tadi. Kita bisa melihat misalnya saya uploadkan lagi bentuk yang lain ya. Kenapa kemudian hal-hal itu bisa memunculkan riba? Di antaranya adalah karena tidak sama nilainya, tidak sama ukurannya menurut syara, dan tidak tunai di dalam satu majelis akad. Ini yang bisa memunculkan adanya persoalan riba. Sehingga ketika ada ziyadah tambahan nilai tadi itu, maka sebaiknya kita hindari. Kenapa mesti dihindari? Ya karena Allah sendiri menghendaki kita mendapatkan sesuatu yang halal, sesuatu yang halal, yang berkah. Tidak kemudian karena kita peroleh tambahan peralihan tadi itu berdasarkan ziyadah.
ziyadah yang tidak dihalalkan oleh agama. Jadi sebab haramnya riba karena memang Allah mengharamkan dan itu mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, tidak dibenarkan. Juga contoh menyebabkan kemalasan. Karena orang hanya dengan minjemin, Mas Ardi, Mbak Hana, saya pinjemin nih, ya 10 juta. Saya tinggal diam-diam saja, nggak ada itu praktek jual beli. Ya, saya kemudian ke Pekalongan, misalnya ambil sarung batik, ambil kopiah, lalu saya jual, atau kemudian saya menjadi grosir umroh di situ ya menjadi tempat teman-teman yang mau ke umroh seperti tampilannya Mas Ardi di situ Ka'bah yang kemudian ada proses jual beli. Ustaz, apakah kemudian hal-hal yang bersifat materi yang lain untuk tempat ibadah boleh dijual belikan? Ya boleh. Kita membangun masjid dengan semen, dengan pasir ya kan. Kita kemudian ke Mekah juga beli tiket Garuda kah atau kemudian pesawat-pesawat yang lain. Menghilangkan perbuatan baik yang ini tolong menolong. Jadi kalau kemudian saya kasih Mbak Hana pinjaman 100 juta, lalu Mbak Ana mengembalikan saya 120 juta, 20 juta ini bukan menolong, tapi menjerat. Nah, prinsipnya kenapa? Disitulah Allah mengharamkan. Nah, mengharamkan adanya apa? Mengharamkan riba ini tadi ya. Jadi kalau kita lihat sedikit di sini ya pertukaran uang yang tidak sama, pinjaman uang kelebihan dikembalikan 10%, pertukaran 1 liter beras ya dengan 2 liter beras, maka pertukaran itu menjadi riba. Seorang yang akan membangun rumah, membeli bata, uangnya diserahkan 5 Desember. Ini contoh, saya ambilkan tadi dari beberapa slide, tahun 96. Sedangkan batu batanya diambil nanti ketika pembangunan rumah, maka perbuatan ini juga riba. Ini kalau kemudian jual belinya ya mengalami satu terpisahan dengan adanya uang. Ya praktek-praktek ini agak berbeda tipis ya nanti dengan jual beli yang kemudian Anda baru ambil seperti praktek-praktek jual beli buah dan lain sebagainya itu. Seorang yang menukar 5 gram emas 22 karat ya dengan 5 gram emas 12 karat termasuk riba walaupun sama ukurannya tapi berbeda nilai harganya atau menukarkan 5 gram tadi itu ya dengan nilai yang berbeda. Jadi prinsipnya teman-teman kalau kita bisa melihat praktek ini adalah ada keragaman satu jumlah ya waktu tenggang dan juga majelisnya. Nah, ini yang menjadi beberapa prinsip ketika jual beli ataupun kemudian kita melihat pada nilai ribawinya ya, ribawinya. Nah, beberapa imam mazhab itu ada keragaman. Keragaman di dalam persoalan apa namanya? Pandangan mereka. Kalau boleh saya lihatkan sejenak di sini ya, nggak bisa muncul. Hmm, ya, apa-apa. Itu riba fadl ya. Imam Hanafi kadar yang ditimbang atau ditakar dan kesatuan jenisnya. Tapi kalau menurut Imam Syafi'i untuk emas dan perak karena sumuniyah untuk lainnya karena berfungsi sebagai bahan makanan, bahan-bahan dan untuk obat-obatan. Jadi beberapa hal yang bersifat ribawi di sini lebih dari apa yang kemudian disepakati dari awal ya. Ini ada beberapa fuqaha menyepakati tentang diharamkannya 7 barang, yakni emas, perak, ya, syair, kurma anggur kering dan garam. Ya, namun mereka kemudian berselisih tentang pelarangan-pelarangan ini. Ilatnya itu menjadi beragam dan berbeda di antara mereka. Ya. Lalu kalau misalnya boleh kita lihatkan di dalam slide ini, teman-teman sekalian, nanti kita bisa soroti antara riba dengan bagi hasil. Oke, saya klikkan ya besar. Masya Allah. Ini karena stopnya di bawah. Maaf ya. Saya sering nyetop sendiri. Ini saya alihkan aja stopnya di atas. Ini ya. Nah, keklik lagi nanti. Nah, oke. Oke. Di sini lebih.
Ya, Mbak Laila, Mbak Laila. Oke. Nah, good. Lihat nih. Ini antara ya bagi hasil ya di dunia perbankan dengan bunga. Nah, Ustadz, kita melihat bagaimana nih antara konvensional dengan bank syariah. Kalau saya sederhana, kenapa kemudian bank konvensional sekarang ini sudah tidak boleh menerima dana haji bank konvensional. Jadi tempo hari atau tahun lalu ketika kita daftar haji itu sudah harus bank syariah. Jadi bank konvensional itu sudah apa ya bahasanya? Sudah gak tahu gitu. Oh ya, memang kami berbeda. Lalu bank syariah ini yang menerima. Kita lihat misalnya di persoalan ini. Penentuan suku bunga dibuat pada waktu akad dengan pedoman harus selalu untung. Ini perbedaan bunga dan bagi hasil ya. Ini lalu nanti menjadi jawaban, kalau Mas Ardi mau ngambil uang di bank, ya saran saya ke bank syariah aja. Tapi kalau misalnya jenengan nggak usah berhubungan dengan bank, karena juga maupun syariah maupun yang konvensional dianggap saja itu tetap berkaitan dengan adanya ziyadah, ya mangga. Gitu. Kita berbicara secara nalar akademik aja dulu ya. Penentuan besaran rasio, ya itu sebentar. Oke, Mbak Siti Lutfiatul ini lagi masuk. Good. Ya, ntar dari Ibu. Halo, lagi ngajar, Bu. Halo, lagi apa? Ngajar online. Ya saya ikut apa kode. Pak ini memang lu mau ora kode. Hmm. Kan oleh payu itu tak takok ya nek jalan-jalan nang kajen. Hmm. Ora kode, aku ora kode liyan nek Hmm. liyan aku. Hmm. Dan kamar tak sekolah aku. Hmm. Nggih, mboten napa-napa, pun kersane. Kersane rekreasi. Mau nang masjid aku bareng Nggih. Nggih. bareng. Mohon ngaten riyen ya. Nggih. Iya, Bapak Ibu. Jadi ya begitu teman-teman. Jadi laki-laki itu tidak harus izin kalau mau keluar rumah. Tapi kalau seorang perempuan harus izin sama istri, sama suaminya ya. Tapi itulah keadilan atau ketidakadilan saya tidak tahu. Ya, jadi nanti kapan nanti Mas Ardi kalau sudah berkeluarga ya, kalau mau keluar rumah itu ya izinlah sama istri, walaupun tidak wajib. Jadi kalau misalnya Mbak Siti Lutfiatul Aini gitu sebagai istrinya misalnya, lalu keluar rumah itu harus minta izin. Gitu. Ya kalau ke toko tetangga sebelah ya nggak harus izin. Beli lombok sayur namanya masa izin. Dikit-dikit izin salim lagi ya. Bau lombok terasi semua bisa nyambel. Oke, ini tadi biasa orang tua ya. Kita lanjutkan ya. Ini teman-teman nanti kalau menjawab dan memilih, jadi rasionya bagi hasil itu berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Nah ini di praktek di perbankan syariah kadang tidak sesuai juga. Penentuan besaran rasio ya bagi hasil dibuat pada waktu akad, ya. Bedanya memang di perbankan syariah nanti kita lihat, saya bacakan secara lanjut aja. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan proyek dijalankan biaya nasabah untung atau rugi. Tapi kalau di dalam perbankan syariah biasanya bagi hasil tergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Ini pun di prakteknya tidak ada.
Ya terserah mau setelah pinjam 200 juta untung atau rugi itu urusannya masing-masing. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan. Ini juga enggak. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat. Ya, jadi dia ya flat aja begitu. Eksistensi bunga diragukan kalau tidak kecam oleh semua agama, tidak ada yang meragukan keuntungan dari bagi hasil. Nah, teman-teman sekalian, kenapa menjadi penting saya suguhkan? Karena sampai sekarang persoalan perbankan ini tidak atau belum tuntas. Nah, jalan tengah menurut saya ya ambil yang perbankan syariah. Karena di situ membedakan adalah akad. Bagaimanapun akad itu menjadi penting. Karena seorang perempuan, Mbak Fatimah nanti menjadi seorang istri ataukah kemudian tidak sebagai istri itu bedanya adalah di akad. Qabil tu nikah haha wa tazwijaha dari seorang laki-laki itu menjadi berubahnya status perempuan yang awalnya haram lalu menjadi halal. Dan ketika Mbak Naila akad tadi itu dengan Mas siapa gitu, Mbak Naila Khofifah misalnya dengan Mas Sofi ya, nggak tahu Sofi kelas yang mana, itu lalu eh, terjadi hak dan kewajiban. Nah, yang kemarin masih free ke sana kemari gitu. Nah sekarang karena sudah ada kewajiban sebagai suami istri ya, itulah yang terjadi. Ya, harus ada semacam apa ya keseimbangan antara hak yang diberikan dan kewajiban yang harus dijalankan oleh suami istri. Ini menjadi penting karena akad itu memiliki dampak konsekuensi baik pada taraf akad ataupun kemudian pada taraf pasca akadnya. Oke, sampai di sini dulu mungkin ada yang mau di-sharingkan sebelum saya lanjutkan.